ketentuan-ketentuan Allah itu janganlah kita tanyakan atau kita gugat, karena hakikatnya kita sudah memilih Allah itu sebagai Tuhan kita. Allah sebagai Tuhan kita, jangan pernah menanyakan tentang apapun terkait dengan keputusan Allah. Jangan pernah menanyakan apapun. Kita tidak tahu. Saya kalau ditanya itu, urusan duniawi saya itu sudah terlaksana semua. Saya itu cita-cita hal yang sifatnya duniawi itu sudah apa? Sudah tercapai semua. Nikah sudah, punya anak sudah, kendaraan ada, naik pesawat capek sudah, naik mobil capek sudah, nyetir sendiri sudah, nyetir model-model yang kayak stiker di mobil bagian belakang itu, father, mother, kemudian children, misalkan siapa begitu bergandengan, sudah pernah semua. Jadi urusannya sudah selesai. Tapi kadang ada apa? Ada pikiran-pikiran bertanya. Misalkan saya naik mobil, pernah naik mobil kemarin, sampai di rest area saya sama istri, sama anak yang kecil. Begitu sampai di rest area, itu ada orang turun dari Land Cruiser, yang laki-laki pakai celana pendek begini, kemudian yang perempuan itu pakai jilbab, tapi kelihatan rambutnya, di sini kelihatan pusernya sedikit. Itu. Jangan tanya kalau saya bisa tahu, pasti tahu laki-laki. Kelihatan puser sedikit, dia sama anak perempuannya begitu. Saya mulai berpikir, Masya Allah, kenapa bukan saya? Kalau saya yang begitu itu, wah, nggak ada mahasiswa kelaparan. Saya pikirnya begitu itu. Berarti saya apa? Yas'al, bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan kekayaan, memberikan kekayaan kepada orang lain, tidak kepada saya? Kita sering begitu itu. Kalian sering lah, pokoknya melihat misalkan ada teman nggak baik begitu itu, kok dapat jodohnya cantik, ikhlas atau jengkel? Jengkel, malah kepada kenyataan. Kenapa hidup ini kejam sekali? Yang kejam itu bukan kehidupan dan bukan pula Allah. Yang kejam adalah pikiran kalian karena ikut menghakimi. Sering begitu itu. Makanya kalau ada orang dapat nikmat itu, saya bilang, oh berarti oleh Allah memang didesain lebih bermanfaat lewat dia orang itu. Kalian nih bolak-balik lewat depan deskos itu, sampai kiai pulang nggak dipanggil-panggil. Tiba-tiba ada mahasiswa lewat sekali saja, karena kepepet itu nggak sengaja dipanggil. Nak, sini nak. Mahasiswa ya? Iya. Oh, ini nih buat beli oleh-oleh ya. Rasanya bagaimana? Jengkel nggak? Jengkel lah, nggak mungkin nggak jengkel itu. Jadi famuqtadul uluhiyah alla yus'al amma yaf'al. Nggak boleh kita kemudian apa mempertanyakan atau menggugat lah. Seringkali kan kalau dalam film-film juga, oh God, why me, begitu kan? Kalau Allah bilang why not, begitu bagaimana? Kalau kalian menggugat Allah, ya Allah, mengapa saya, ya Allah, saya yang selalu menderita, saya yang baik selalu menderita, saya yang tidak jahat selalu kalah oleh keadaan, mengapa saya? Kata Allah, mengapa tidak? Selesai kalian. Jadi tidak usah menanyakan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah adalah fi'lul mumkin au tarkuhu kama yasha. Allah suka hatinya dong. Sama dengan orang kaya. Orang kaya beli motor, kemudian dimodifikasi, diapain segala macam buat off-road. Kalian yang miskin-miskin gak usah ngomong, wah eman itu, eman. Gak usah. Karena kalian miskin bilang eman. Coba kalau sama jadi orang kaya, maka lebih dahsyat daripada itu. Kalian lihat nih, ada orang kaya kan punya mobil, dipatroli semua, diganti apa, kemudian buat off-road segala macam. Pikirannya eman nggak? Eman. Kalian lihat ada orang kaya pakai sepatu Nike harganya 3 juta, kalian pakai buat kemana? Ke selokan misalkan, eman nggak? Eman. Kenapa kalian bilang eman? Karena miskin. Kalau kaya, kalian lebih parah lagi, lebih sombong malah dari itu.
Jadi fi'lul mumkin aw tarkuhu kama yasa, sesuka hatinya Allah. Kalau ada orang kaya berbuat sesuka hatinya, ya memang karena dia yang punya. Jadi nggak usah kalau ada orang kemudian naik Fortuner tiba-tiba nyalip, ugal-ugalan. Ya memang dia punya Fortuner. Kalian nggak bisa begitu kan karena punyanya apa? Dosa. Dinaiki 8 orang masuk selokan. Nah, itu di sana bukan di sini. Itu. Jadi saya juga dulu begitu punya sifat yang sama. Karena kemudian ngaji, akhirnya kalau ada orang begitu model ugal-ugalan, ya Allah, semoga saya tidak begitu. Semoga saya tidak begitu itu. Ya Allah, di mobil itu tiba-tiba disalip mobil satu itu Mercy kencang sekali. Pernah dari Jogja itu saya bawa mobil tekon itu yang sekarang buat pengantin itu, disalip mobil Mercy bagus sekali, bus begitu, nggak ngelakson, nggak apa, mau jengkel dalam hati, nggak jadi. Ya Allah, kalau saya punya begitu itu, saya tidak akan sesombong itu ya Allah. Kenapa? Karena saya paham dia sombong karena dia punya. Andai kan saya punya, mungkin saya lebih dahsyat lagi. Saya buka jendelanya, nggak ada, kamu nggak bisa begitu itu kan. Ternyata begitu. Sampai kira-kira 1 jam perjalanan di tol itu, saya disalipnya di daerah Srangken, mungkin hampir sampai Kertosono itu ada kecelakaan mobil itu. Jadi akhirnya saya pikir, oh ya sudah benar berarti kita tidak usah kemudian kalau ada orang ugal-ugalan, wah sombong segala macam, mentang-mentang orang kaya, ya dia bisa mentang-mentang karena punya, dan hak-hak dia nggak apa-apa itu. Biarkan nanti yang menegur itu Allah. Makanya kan yang terjadi di masyarakat kita itu, ada orang kaya mentang-mentang, ya kan? Orang kaya semena-mena naik mobil, touring segala macam. Allah mengingatkannya dengan cara yang dipilih oleh Allah. Sekarang jadi orang termiskin kalau dia dimiskinkan. Yang miskinkan itu baru siapa? Baru KPK, bos. Belum Allah yang memiskinkan. Kalau Allah yang memiskin, lebih dahsyat lagi. Jadi Allah itu prinsipnya memberikan kepada yang dia mau dari hamba-hambanya, mengambilnya juga dari hambanya yang dia mau. Kita bisa ngomong gagah sekali. Makanya kalau kita sudah tahu, nggak akan mentang-mentang kok. Orang yang mentang-mentang dengan kekayaannya itu berarti karena dia tidak mempelajari tauhid. Kalian mentang-mentang nih membuli anak kecil, misalkan membuli adik tingkat karena merasa senior. Tapi bisa saja kalian sekarang senior semester 7 misalkan, yang dibully semester 1, semester 2. Tapi siapa yang bisa menjamin kalian semester 7, semester 8 kemudian selesai? Bisa nggak kalian menjamin itu? Kalau takdirnya Allah kemudian kalian semester 8 terus sampai kepala 4. Ayo mau ngomong apa kalian? Gak bisa. Jadi jangan sombong-sombong. Kuncinya itu, Allah itu melakukan pekerjaan yang kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan semaunya Allah. Mau diberikan kepada kita, kita terima dengan baik. Ini yang akan berkorelasi dengan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau mengingkari mekanismenya Allah, ya adzabil syadid. Pedih sekali, miskin semiskin-miskinnya. Tapi kalau kita baik, ya kita tambah terus. Tapi cobaannya juga banyak, orang mau syukur itu. Kalian punya uang, sedekah, kok tambah habis. Kalau pelit kok tambah banyak. Kalian kalau zakat, misalkan, zakat 100 juta. Misalkan, andaikan zakat 100 juta. Kalau ada orang yang zakat itu seharga Pajero, 720 juta. Kalau kalian kewajiban zakat 720 juta, percaya nggak bahwa syukur nikmatnya Allah akan ditambah? Tapi zakatnya seharga Pajero. Mending buat apa? 720 juta untuk zakat atau untuk buka dagang baru lagi, modal baru lagi. Kalau kalian buka Indomaret itu, sekali itu Indomaret itu 700 juta bisa buka sudah. Kalian nih ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya nih, andaikan menghayal dulu saja nggak apa-apa.
kalian ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, tiba-tiba setelah dihitung asetnya kalian wajib zakat, uang yang harus kalian keluarkan untuk zakat itu 750 juta. Kalian bayarkan untuk zakat atau kalian buatkan Indomaret baru? Pilih mana? Eman-eman. Zakat itu eman-eman, jadi syukur itu eman-eman. Ayah saya sering bilang ibadah yang paling berat itu adalah syukur. Jadi bukan sholat malam, ibadah yang paling berat, bersyukur. Orang sholat malam itu tidak dalam bentuk ketaatan kepada Allah, tapi kesombongan. Allahu Akbar. Gak ono sing goyohan. Sholat dewe, imam dewe, makmum dewe, jamaah dewe, wirid dewe. Ada. Kesombongan. Padahal siapa yang bisa membuat kita bangun dari Allah? Membuat kita bangun melakukan sholat malam? Allah. Belum jaminan kalian itu punya alarm 3 bisa bangun. Saya datang semalam itu, setelah muter-muter itu jam 11 malam sampai di rumah. Masang konsep saya itu apa? Saya bangun jam 2 malam, kemudian saya berangkat ke sini ngaji subuh. Konsepnya begitu. Biar saya tidak zalim, handphone yang ada saya nyalakan semua alarmnya itu. Ada yang 2:30 sampai terakhir itu 3:30. Nggak ada yang dengar. Bangun jam berapa? Jam 5 lebih 5 menit. Alhamdulillah. Yang disesali apa? Bukan sholat malamnya, ketinggalan Liga Champions. Jadi berat juga untuk mensyukuri nikmat itu. Berat. Jadi kita bisa bangun sholat malam itu bukan karena kita sendiri, tetapi karena apa? Karena bantuan dari Allah. Doa yang diajarkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu yang diajarkan. Jadi famuqtadul uluhiyah alla yus'alu amma yaf'al. Janganlah kita mempertanyakan kebijakan-kebijakan Allah yang diturunkan kepada kita, apalagi kepada orang lain. Kono makhluk koyo sampean elek, ireng, ngentutan, nggak pernah jamaah zakat, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya boleh, nggak boleh dalam rangka motivasi kalian, kemudian termotivasi. Saya dulu termotivasi belajar karena pernah itu, mungkin Najmi kenal. Saya itu dulu punya guru ngaji namanya Ustadz Fathur Rahman dari Sidarja itu Cilacap. Itu pernah ngaji Jami'ud Durus Al-Arabiyah, kitabnya tebal segini. Saya ngaji dengan suku yang lain. Begitu ngaji, saya diomong, hip, goblok nemen awakmu, hip, monotok nggak paham. Dibegitukan saya. Saya itu jengkel, bilang kepada bapak itu, Pak, kula mboten purun ngaos kali ustadznya itu. Kenapa? Galak, mosok kula diomong goblok. Ya enggak apa-apa, saya ki goblok. Saya nek sampean pinter, wong ikan ngaji ambek sampean. Gara-gara itu saya dendam. Saya tidak boleh goblok. Saya tidak boleh goblok. Jangan seperti kalian, goblok sekali. Ya memang begitulah saja. Pasrah itu. Jadi apa? Dalam rangka motivasinya harus begitu itu. Saya makanya bersyukur. Salah satu titik balik kenapa kemudian saya rajin membaca segala macam sampai sekarang rajin membeli buku, karena ingatan masa kecil itu saya diomong goblok gitu. Masya Allah. Padahal dia santrinya kakek saya, ngaji kepada ayah saya, kepada mbah saya, kepada paman saya. Loh, saya kok diomong goblok? Jengkel sekali. Tapi kemudian saya tidak kemudian, oh ya bener sampean, aku memang goblok. Enggak. Saya akan buktikan saya tidak segoblok yang dikira. Jangan kemudian pasrah. Famuqtadul uluhiyah alla yus'ala amma yaf'alu. Ketentuan-ketentuan Allah itu janganlah kita tanyakan atau kita gugat, karena hakikatnya kita sudah memilih Allah itu sebagai Tuhan kita. Para sufi itu mengatakan, andai kan kita mempertanyakan ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku dalam diri kita, maka cukup carilah Tuhan selain Allah. Cari Tuhan, siapa? Pak Ismanto, Pak Hambali, gitu. Ya, berat lagi itu. Allah a'lam.